perkuliahan statistika. Mata kuliah statistika memiliki peran yang penting dalam mendukung proses pengolahan dan analisis data, khususnya dalam bidang pertambangan dan metalurgi. Statistika membantu mahasiswa dalam memahami pola data, mengukur kualitas hasil proses, serta mengambil keputusan yang tepat berbasis data. Misalnya dalam evaluasi data eksplorasi, karakterisasi biji, maupun pengendalian proses metalurgi. Materi yang dibahas yaitu pertama, mencakup cara membaca data, menghitung rata-rata dan penyebaran data, memahami peluang atau probabilitas, melakukan uji hipotesis, analisis regresi, dan cara mengontrol kualitas data agar tetap sesuai dengan standar. Pada pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar statistik, kemudian mengolah dan menyajikan data, melakukan analisis statistik deskriptif, memahami dan memilih model probabilitas, melakukan teknik sampling, menerapkan uji hipotesis statistik, mengaplikasikan analisis regresi korelasi, melakukan analisis kontrol kualitas. Untuk sistem pembelajaran dilakukan dengan tatap muka. Metode pembelajarannya yang pertama, kita melakukan ceramah interaktif, kemudian ada diskusi kelas, latihan soal serta tugas, dan kita memanfaatkan juga penggunaan pembelajaran e-learning atau pada murid. Untuk komponen penilaian, yaitu kita menggunakan latihan langsung dan partisipasi di kelas, yaitu 10%, tugas dan kuis 30%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Nilai angka, nilai A, yaitu lebih besar sama dengan 85, nilai B plus 80 sampai 85, B 75 sampai 80, C plus 70 sampai dengan 75, C 60 sampai dengan 70, D 50 sampai 60, E kurang dari 50. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Pertemuan ke-15. Kita mulai belajar statistika di pertemuan ke-15. Mari kita berdoa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menyatakan kepada masing-masing berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Di pertemuan ke-15 ini kita ada materi terkait dengan kualitas data yang kalian dapatkan ketika kalian penelitian atau tugas akhir. Ada kontrol kualitas, kemudian ada batas atas, kemudian ada batas bawah dari kontrol data. Apa itu kontrol kualitas? Ya, serangkaian teknik di statistika yang digunakan untuk memantau dan memastikan bahwa proses produksi menghasilkan output yang memenuhi standar kualitas yang benar. Jadi suatu perusahaan, misalnya nanti kalian bekerja di perusahaan atau kalian melakukan tugas akhir atau penelitian, itu kan ada targetnya ya. Ada targetnya, kemudian kalian tentukan kualitasnya. Kalau di perusahaan ada quality control, nah ini di situ. Kita melihat datanya. Datanya bagaimana? Salah satu alat utama dalam kontrol kualitas yaitu namanya kontrol atau diagram kontrol. Kalian bisa menghitung, kemudian kalian bisa menggunakan manual bila datanya itu sedikit, atau kita bisa menggunakan bantuan Excel. Ya. Kemudian diagram ini digunakan untuk apa? Yang satu, memantau kestabilan proses dari waktu ke waktu. Bagaimana prosesnya? Kita cek misalnya per 1 jam, per 2 jam, 3 jam, atau dari hari. Jadi per
sampel. Di sini ada hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Kemudian ada berapa sampel? 1, 2, 3, 4. Masing-masing sampel ini ada nilainya. 61, 63, 62, 62, 61. Kemudian hari kedua 60, 62, 61, 63, 62 sampai ke hari ke-6 ada 63 dikurangi 1. Berapa? 2 ya. Kemudian kalau di hari ke-4 hari keempat 61 dikurangi 5. Gitu ya. Kalau hari ketiga 64 dikurangi 6. Tinggal menghitung rata-rata totalnya. Tambahkan 61,8 ditambah 61,6 ditambah 62,8 ditambah 60,2 ditambah 63,8 ditambah 61,2 dibagi. Nah, ketemunya berapa? Ya tidak ngantuk. Habis ada kuliah apa? 61,9. Kemudian kita mau merata-ratakan rate-nya. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 dibagi. Apakah ketemunya segini? Ya. Kemudian kita gunakan tabel kosakata A2. N-nya berapa? 5. Coba dibuka. Ketika 5 itu nilainya berapa? 0,5. Ada yang bingung cara membaca tabelnya? Enggak ya? D3 dikalikan R dan D4 dikalikan itu yang mana? Yang LCL dan UCL-nya? Iya, yang mana? Dan D3, D4? Oke. Itu enggak? Hitungnya. Kita yang diminta adalah R-nya kan? Yes. Ya kan? Hitung range-nya. Kalau hitung range berarti kalian menggunakan langkah yang banyak menggunakan ini. Kalau ini yang X bar berarti rata-rata. Kita menggunakan A2. Terus kalau F-nya itu menggunakan D4 dan D3. Kemudian kalau SK atau standar deviasi berarti kalian menggunakan D4 dan D. Ini. Ya jangan sampai nanti kalian keliru. Yang diketahui apa? Apakah range-nya atau rata-ratanya atau standar deviasinya? Atau kalian mau menghitungnya apa? Atau mau dihitung semuanya? Terus LCL-nya berapa? Ketemu ya? Kemudian apakah proses eksplorasi berada dalam kontrol statistik berdasarkan R-nya? Berarti yang dilihat adalah R. Ada 0,4 ya. 0,4 apakah masuk? Masuk semua. Berarti artinya apa ketika masuk semua dalam range UCL dan LCL? Ada yang bingung? Tidak? Gampang ya? Oke. Kapan kita mau menggunakan? Saya ulang ya. Jadi kita bisa melihat apakah prosesnya terkontrol atau tidak dengan 3 cara. Pilih salah satu boleh nggak Bu? Boleh. Mau
berarti rata-rata. Ketika rata-rata, maka UCL-nya yang digunakan adalah A2. A2 dari mana nih? Dari tabel yang sudah saya berikan. Paham? Di sini kan ada X bar ditambah A2 dikalikan F bar untuk UCL. Di sini ABL X bar dikurangi A2 dikalikan F barnya. Jadi dihitung dulu ya. Pokoknya yang ini dalam ditambahkan. Atau ini dihitung dari X barnya dikurangi F. Paham sampai sini? Kemudian tadi di soal berikutnya itu yang diminta adalah nya. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua. UCL-nya sama dengan B4 dikalikan F bar. Kemudian LCL-nya itu B3 dikalikan F. Dapat dari mana B4 dan B3? Paham ya? Jadi dari soal yang tadi saya minta untuk mengerjakan menggunakan rumus yang kedua. Kemudian kita bisa menunjukkan juga menggunakan standar deviasi, ya kan? Rumusnya juga berbeda. Kalau UCL dan CL untuk standar deviasi kita menggunakan B4 dan B. Paham ya? Nilainya mau ditanya? Sampingnya paham? Lanjut. Karena kita diminta setelah dihitung masing-masing, kemudian nanti dilakukan S berarti yang itu hasilnya adalah S. Digunakan ya statistik, jangan dilupakan ya. Jawabnya, oke? Atau mau pakai SPSS, tapi lebih simpel kalau menggunakan jawab. SPSS saya sudah belum buka bu, gitu ya? Sudah buka belum? Lanjut dulu. Untuk NDD mana buka? Oh iya, terima kasih. Siapa ini Triswa Pak? Dirimu yang pakai bandel. Semuanya kayak Triswa Pak. Berapa ketemunya hari pertama? Sudah benar? Bukan UCL, kan yang ditanya adalah S. S dari pertama. 0,0158. Dari keduanya? 0,0134. Sama enggak? Hari keduanya sama enggak? Pas mereka. Hari ketiga? Itu pasti orang yang teguh. Iya, Itu. Coba saya cek. Dia ada dulu. Kesimpulannya bagaimana? Bahwa semua standar deviasi atau S ini berada dalam standar pro untuk S nya. Jangan sampai keliru ya dicantumkan. Kalau misalnya X bar berarti X nya. Kalau yang satunya S ini berarti F. Hati-hati proses PDCU berada dalam kendali statistik. Tidak ada gangguan luar atau perubahan tak wajar.